Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Sabtu tanggal 7 September 2024. Saya akan kembali share ya analisa secara teknikal menggunakan metode Smart Money Concept di XAU USD atau di Gold ya. Oke, langsung saja kita mulai dari time frame weekly. Di time frame weekly kemarin itu membentuk doji lagi ya. Jadi secara berturut-turut dari 2 minggu yang lalu ya, minggu pertengahan Agustus, akhir Agustus, kemudian awal September ini menandakan ini ya, kekuatan buyer dan seller ini cukup alot ya, cukup seimbang. Makanya saya bilang akan muncul sideways ya. Setelah di minggu kedua bulan Agustus itu muncul impulsif ya, Marubozu, bullish Marubozu impulsif, dan ini turun nampak hanya sebuah koreksi ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita perhatikannya, 2 minggu terakhir ini belum bisa keluar dari candle doji di minggu ketiga di bulan Agustus ya. Jadi masih dalam range yang sangat terbatas. Artinya apa? Harga ini sepertinya ya, ini turun untuk koreksi. Apakah dia berhasil mengambil sini? Ini juga belum berhasil ngambil week previous low sebelumnya ya, di angka 2470 itu belum keambil juga, itu sebagai liquidity. Jadi saya untuk minggu depan, kita kan ini untuk analisa weekly ya. Jadi untuk minggu depan proyeksi kita bakal kemana? Kalau kemarin saya minggu-minggu kemarin saya melihat bahwasanya sudah ada di H1 dan H4 itu sudah ada inducement ya, dia menuju ke area demand. Nah ini lagi-lagi kalau kita lihat nanti di time frame yang lebih kecil itu akan terlihat sideways-nya itu cukup lumayan agak lama ya. Ini sudah berarti hampir 3 minggu ya. Kalau kita hitung dari minggu yang ini udah 3 minggu bahkan. Nah, kalau seperti ini kita coba tarik ya, bullish Marubozu ini dia koreksi nggak sampai menyentuh level equilibrium ya. Jadi sepertinya kalau ini dia lanjut naik, membuat all time high baru lagi, kemungkinan besar ya ini dia akan cukup impulsif ya. Kemungkinan target itu sampai ya sekitar 2600 itu, karena kan nanti di bulan ini kan ada keputusan The Fed, apakah akan seperti apa untuk cut rate-nya itu sepertinya memang akan terjadi ya, apabila cut rate itu atau dovish ya, artinya untuk indeks dolar akan kembali melemah ya. Ini untuk semua pair yang berpasangan dengan indeks dolar tentunya akan mengalami pergerakan kenaikan yang harusnya yang signifikan ya. Jadi ini saya melihatnya untuk minggu ke depan, 1-2 minggu depan itu akan menuju level ke sini. Level pertama di 2665 atau di 2599 atau 2600-an ya. Itu sangat mungkin terjadi. Kalau kita coba padu padankan antara analisa secara teknikal maupun analisa secara fundamental ya. Oke. Coba kita lihat di time frame yang daily ya. Oke, kita sudah di time frame daily. Di time frame daily kita lihat bahwasanya harga ini ya, tadi kita gambarkan di weekly kan doji ya. Di sini ini juga
pattern-pattern seperti ini bikin base ya, bikin base, bikin akumulasi. Kecenderungannya dia mungkin akan fake out dulu, bikin fake out, kemudian dia akan break atau melanjutkan kenaikannya ke atas ya. Seperti itu saya lebih bullish ya. Cuman catatan saya ketika di high time frame, coba kita ke 4 jam ya. Oke, ini catatan saya. Apabila di 4 jam ya, 4 jam itu kan termasuk high time frame ya. 4 jam ini kan sudah ambil inducement. Oke, ambil inducement artinya high di atas kan valid. Seandainya skenario yang akan terjadi itu dia akan naik ya, maka trading range itu akan kecil ya. Jadi high valid, low valid. Nah, sampai mana dia trading range-nya? Ya, jadi otomatis ini break strukturnya kan di sini. Ini kan menjadi all time high, ini akan menjadi buy side liquidity, yang mana dia ketika dia break, dia akan menjadi break of structure ya. Kalau body ya. Ya, kita harapkan kalau memang terjadi break body ya berarti akan impulsif gitu. Tapi kalau ternyata dia break tapi nggak tegas, atau ya bisa dibilang nanti akan fake out, justru menurut pandangan pribadi saya, misalkan dia fake out gitu ya 2600 gitu, coba itu di level berapa misalkan. Kalau dia tidak sampai ke area 2600 atau 2550-an ya, itu malah akan menjadi real talk di H4 ya. Karena kan saya memandangnya kenaikan untuk indeks gold ini akan lebih jauh lagi. Jadi masih ada beberapa di sini saya tandain di minggu lalu sebagai demand, ini juga sebagai demand ya. Jadi smart money masih memasang order buy-nya itu di area situ ya. Jadi kalau seandainya ini dia tidak ngambil order di bawah sini, artinya bayarnya di sini kan cukup kuat. Jadi dia sellernya ini akan kalah. Jadi resisten atau supply-nya di sini sudah habis. Jadi barangnya yang jualan sudah nggak ada. Jadi dia akan naik. Nah, justru kita lihat pantau di sini apakah kenaikannya ini fake out atau impulsif kenceng ya. Jadi kalau misalkan kayak gitu ya justru akan kembali menjadi reversal di high time frame. Nah, ya untuk saat ini kita akan menunggu ya. Kemarin saya profit di hari Jumat itu nge-sell. Jadi saya pantau. Coba kita di kemarin itu di M5 ya. Di M5 itu sebelum news ya. Jadi di sini kan ada order block, ya kan? Oke, bisa sentuh. Di sini masih ada fair value kecil. Nah, saya entry di area sini. Entry di area situ di harga 2521, sekitar 2521.24. Tapi kemarin saya entry di 2521.11. Nah, setelah ini akan saya tampilkan setup saya dan profitnya. Dapat 80 pips, RR-nya 1/2. Jadi stop loss 40 pips, TP-nya 80 pips. Setelah ini kita akan tampilkan. Oke, sudah ya. Jadi saya ngejarnya itu di sini. Nah, targetnya di sini. Target dari penurunannya itu dari entry sell sini menuju sini ya, 80 persis ya. Itu sebelum news saya close dulu. Saya close
karena NFP ini yang semalam itu tidak seperti biasa. Jadi dia ngambil bawah dulu dan dia sweep ke atas ya, dan itu dia bikin liquidity baru akan turun. Jadi memang dari yang kita tandain di bulan di minggu kemarin itu kita carinya kan sell karena udah ada banyak tolakan, banyak rejection. Nah, oke, kita coba hilangkan. Kemarin itu penurunannya cukup lumayan tajam ya, lumayan banyak ya maksud saya. Ini sampai ujung sini, sampai sini tuh 400 pips ya. Cuman sampai turun di level 2484, padahal kita ada target itu setup di 2470-an. Dia belum ngambil, dia masih respect di ada order block, ada demand di sini kecil, dia respect. Nah, mungkin akan turun dulu ngambil liquidity di sini ya. Setelah itu kita akan lihat apakah dia bikin break yang body atau dia hanya liquidity sweep aja. Kalau liquidity sweep ya dia akan naik sampai yang kita gambarkan tadi di daily maupun di H4. Oke, sekarang kita akan coba cek di indeks dolar dulu ya. Oke, indeks dolar ngambil liquidity aja atas bawah ya. Jadi NFP ini ya begitulah. Nah, kemarin saya NFP gak trading, jadi saya memang gak feeling ini kayaknya kalau naik dia juga bikin all time high, nggak tahu, kita coba cek nggak sampai dia. Kalau turun juga ya artinya kepergerakan normalnya karena sudah ada inducement ya, dia retracement menuju area POI untuk entry buy itu secara normal. Tapi kalau memang dia naik membuat all time high baru ya, itu artinya impulsifnya berlanjut, impulsif bullishnya, karena dia di area Fibo sebenarnya sudah sempat nyentuh ya. Coba kita cek nanti kita cek lagi ya di DXY. Nah, ini kalau kita lihat secara H4 maupun H1, indeks dolar ini rupa-rupanya dia ambil ini kalau kita lihat dia ada ambil nutup for value gap, kemudian dia naik. Apakah dia akan melanjutkan kenaikannya gitu menuju sana? Artinya masih ada kemungkinan untuk gold itu akan turun kalau misalkan si indeks dolarnya ini naik ya. Seperti itu untuk indeks dolar ya. Coba kita lihat di news ya. Oke, kita udah ada di news ya. Untuk minggu depan mulai tanggal 9 September sampai tanggal 13 September ya, dari hari Senin sampai hari Jumat itu hari Senin sama Selasanya itu tidak ada news yang high impact ya. News high impact itu di hari Rabu dan Kamis saja. Kita coba pantau ya, di hari Rabu ini ada 3 rilis data ya di jam 7.30 malam. Itu ada yang pertama core CPI. Core CPI ini previous 0,2%, forecastnya juga 0,2%. Kemudian untuk CPI month of month itu sama, previous 0,2%, forecastnya 0,2%. Akan tapi yang CPI year on year itu previousnya 2,9%, kemudian forecastnya dia turun di 2,6%. Artinya ini bisa jadi apakah hari Senin Selasanya itu nurut di market structure-nya di SHU, dia akan turun melanjutkan sampai liquidity di 2470. Nah, kalau itu terjadi ketika di hari Kamis, artinya ini BAT USD kemungkinan untuk SHU akan naik ya. Nah, jadi masih mondar-mandir aja, masih sideways ya. Kemudian di hari Kamis di jam yang sama di 7.30 ada rilis data juga di core PPI month of month itu
0,0%, kemudian forecastnya 0,2%, sedikit ada kenaikan. Kemudian yang PPI month of month itu previousnya 0,1%, forecastnya 0,2%. Ini sama, dua rilis data ini menunjukkan positif untuk indeks dolar ya. Kemudian di unemployment claim itu previousnya 227.000, forecastnya 229.000. Artinya actual less than forecast is good for currency. Ya, ini bad news. Oke. Jadi ada dua good news, ada satu bad news. Ya, kita ini untuk news fundamental ini sebagai bahan pertimbangan saja ya. Tapi kalau saya sekali lagi saya mengakui bahwa saya untuk news saya untuk fundamental nggak kayak secara teknikal. Kalau saya memang bukan orang fundamentalis, jadi melihatnya itu dari sisi teknikalnya. Oke. Jadi itu ada 2 hari, ada 6 rilis data ya. Saya rasa ini akan cukup high impact ya. Karena kemarin NFP menurut saya kurang memberikan dampak yang tegas ya. Jadi sweep atas bawah, kemudian dia turun nggak nyampe liquidity. Ya reaksi di area demand, di area supply, tapi ya atas bawah aja, jadi resisten dan support ya, masih sideways. Oke, kita kembali ke chart. Oke, kita sudah ada di chart ya, di XAUSD. Coba kita cek di time frame yang kecil ya, di M15. Coba kita cek terakhir strukturnya itu seperti apa. Di internalnya di sini, kemudian sebentar, ini inducement ya, ini inducement itu jadi inducement ya, itu menjadi inducement, maka di sini akan menjadi break of structure. Oke, kemudian untuk M15 di sini sweep liquidity ya, ini sweep liquidity, dia respect di sini inversion fair value gap ya. Jadi ada dua fair value gap yang bertemu ya. Ini di smart money kita menyebutnya sebagai BPR ya, balance price range. Jadi ada dua fair value gap yang ketemu. Jadi dia respect di situ. Kalau kita tarik dari Fibo atas sampai ke bawah, dia di level golden ratio ya, di 618 ya. Dia nggak sampai, saya ngantri sebenarnya ada di sini. Jadi OTS tidak diambil. Ini kan ada saya harapnya ini nutup gitu. Karena kalau kita entry di sini, stop lossnya kan jauh lebar. Jadi saya ya udahlah, kita stop loss di atas ini ya, biar nggak terlalu panjang. Ya nggak apa-apa, nggak kejemput daripada kejemput SL-nya panjang kan. Mendingan ya wes, nggak apa-apa. Belum rezeki untuk yang habis ini, habis news ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan di sini, artinya ini sweep. Nah, ini menjadi break of structure, change of character ya. Change of karakternya ini sifatnya pengesahan saja. Jadi mengesahkan sweep liquidity ini menjadi change of character di M15. Nah, ini belum ada inducement-nya ada di sini. Jadi pullback terakhir sebelum dia. Kalau menurut saya sih dia akan melanjutkan lower low lagi ya. Melanjutkan lower low lagi, akan membuat pullback lagi sampai mana? Ya at least di sini. Ini yang paling dekat ya, ini sudah diambil demandnya. Ini yang paling dekat itu di 2471 ya, 2470-an ya. Berarti masih ada kemungkinan untuk momentum sell lagi ya, sekitar 250 pips. Saya ada sinyal yang dari awal bulan ya, itu belum closing. Di mana ya? Di Anda ya. Kan. Nah, di sini di forex ini kita hampir 500 pip, ini belum closing ya. Tapi real trade-nya saya sudah taking profit. Ini sinyal di trader family. Hampir kena SL ya. Kan 2530 semalam itu naik sampai 29.27 hampir. SL-nya 95 pips ya. Oke. Jadi untuk
analisa di minggu kemarin overall kita mendapatkan profit yang oke ya. Untuk mingguan kita sampai target, harian juga sampai target. Ya ada beberapa yang stop loss ya, kayak USD Jepang Yen, kemudian Euro USD, ada beberapa itu yang profit Euro NZD, sama semalam itu ada USD CAD, USD CAD itu profit. Makanya buat teman-teman yang pengen join di VIP silahkan klik link di deskripsi ya. Ya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media teman-teman bila dirasa ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa bermanfaat buat yang lain juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan update terbaru video dari kami. Oke, mungkin untuk analisa weekly itu saja ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Dan saya mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan. Akhir kata, see you in the next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.